Jadi 9 dengan orangnya itu sudah termasuk sesuatu yang sempurna untuk menangkal penyakit. Di tengah lajunya peradaban, jamu masih terus bertahan hingga kini. Itu yang memang harus dilestarikan juga, dimulai dikenalkan lagi ke anak-anak saya, ke cucu-cucu jenengan, Mbah. Kita tetap harus bisa menghargai bahwa ada banyak tanaman yang khasiatnya luar biasa yang ada tersedia di halaman kita. Jenengan ada apa nih, Mbah? Harapan saya terutama anak-anak muda, terus generasi yang masih muda lagi, ada adik-adik kecil, kenalkanlah pada tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita, termasuk tanaman obat, misalkan yang sudah dikatakan tadi, semua sebab tanaman itu mengandung khasiat. Saya kira gitu. Negara-negara bangsa-bangsa yang hidup di belahan dunia timur itu dibandingkan dengan yang dari barat sama-sama dilanda modernisasi, kualitas hidupnya menurun, tetapi yang di timur itu menurunnya lebih landai, alias kualitas hidup bisa dipertahankan lebih lama. Karena apa? Karena masih ngopeni tradisi. Setiap era memiliki caranya sendiri dalam merawat keberadaan jamu dan tanaman obat. Jogjamu, Mbah Parino, dan para pelaku jamu lainnya adalah agen penjaga tradisi. Merekalah penghubung lintas generasi yang rajin menggaungkan pesan-pesan masa lalu yang masih relevan dengan kehidupan hari ini. Tebak, mau kemana? Ulirang, Merapi, Merbabu? Bener. Anak-anak, kumpulkan Barry yang kemarin sekarang. TRK. Oh apa? Template ini kan? Wah. Oh boy. So, gampang ngijin. Saiki pagar omaku. Ditemplate sisan. Le.
Aku mukamu tekuk ngono iku. Apa sih timbangannya sampai kecamatan ireng. Asal ngomongin aku ya, Bang. Serius kan. Ya wis lah yo. Ojo lali bolo-bolo seperti biasa. Jangan milikat boleh lu rek. Pas, ulah. Turun. Woi. Selawe juta. Ati umroh ta? Mbokne Anton. Selawe juta. Kisah diturut tok lho. Aduh, mau tilep ya? Hah? Mendingan untuk motor Grace. Rek, kioe, Aldo udah mulai gerak deh. Nah, iki anak pejabat toko. Dapur virtual hadir sebagai inovasi baru di dunia bisnis kuliner. Dapur virtual ini bisa menjadi jalan keluar bagi pelaku UMKM kuliner untuk tetap bertahan hidup di pandemi yang berkepanjangan ini. Mewabahnya virus corona di Indonesia berdampak ke hampir semua sektor usaha, salah satunya pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM kuliner. Selama pandemi virus corona, pelaku UMKM kuliner mengaku omset yang didapat menurun drastis dan kesulitan untuk menjual produk kulinernya. Hal ini disebabkan banyaknya aturan yang ditetapkan pemerintah selama pandemi COVID-19 untuk pelaku UMKM kuliner, seperti pembatasan jam operasi setiap rumah makan atau warung tenda pinggir jalan, pembatasan jumlah pengunjung, serta pembatasan waktu untuk makan di tempat. Situasi ini membuat seorang anak muda, Rio Bella Marcel, menciptakan sebuah inovasi baru di bidang bisnis kuliner, yaitu membuat konsep dapur virtual pertama di Indonesia. Dapur virtual adalah satu dapur yang dapat menyajikan sejumlah produk kuliner dari berbagai merek. Membuat konsep dapur virtual ini agar memudahkan para konsumen untuk membeli produk kuliner dari berbagai merek hanya dari satu dapur saja. Nasi goreng pinggir jalan, mie ayam pinggir jalan, ayam geprek pinggir jalan, itu sangat terdampak sekali dengan PPKM. Artinya mereka yang terbatas mobilitasnya sehingga mereka juga belum teredukasi masalah dari sistem secara online. Nah, jadi latar belakang saya untuk mendirikan dapur ini juga menarik mereka ke dalam dapur saya ini, dalam dapur virtual, untuk mereka bisa kita pandu juga secara online-nya. Sehingga PPKM ataupun ada pembatasan mobilitas itu tidak menjadi halangan bagi mereka. Sesuai konsepnya, dapur virtual yang diberi nama Panic Food ini memudahkan konsumen memesan produk-produk dari berbagai merek melalui marketplace dan ojek online. Konsumen dapat memesan produk makanan dan minuman di Panic Food mulai pukul 11 siang sampai 21 waktu Indonesia Barat. Di dapur ini sudah ada 6 merek dari berbagai produk makanan dan minuman yang diproduksi UMKM kuliner. 6 produk tersebut adalah nasi goreng, ayam penyet, bakso, mie goreng, makanan asal Korea, serta minuman kopi dan non-kopi.
Dapur virtual yang memiliki cita-cita membantu UMKM kuliner di tengah pandemi mulai dirasakan oleh pelaku UMKM yang tergabung dalam Panic Food. Mereka mulai mengalami peningkatan penjualan dan omset perharinya. Ya, PPKM memang agak sangat menurun karena lagi situasi pandemi ini, tapi alhamdulillah semenjak di Dapur Virtual Kitchen ini agak lumayan meningkat. Peningkatannya kira-kira berapa persen? Peningkatannya alhamdulillah sampai 60 atau sampai 70% sekarang. Hadirnya dapur virtual memang menjadi sebuah inovasi di bidang bisnis kuliner. Dengan adanya Panic Food, diharapkan produk-produk kuliner asal Indonesia dapat bersaing dengan produk-produk kuliner dari mancanegara. Di era digitalisasi, kita ingin mengenalkan bahwa produk-produk lokal, anak bangsa juga bisa bersaing untuk masalah branding ya, masalah branding atau taste. Karena yang saya lihat juga teman-teman UMKM yang tanda kutip ya, pinggir jalan, itu juga nggak bisa diremehkan mengenai rasa ataupun brand dia. Nah, disitulah dapur virtual dari kita sendiri untuk mendorong harapan kita, dia bisa bersaing dengan produk-produk yang dari luar, seperti itu. Konsep dapur virtual ini dinilai menjadi salah satu jalan keluar bagi pelaku UMKM kuliner agar tetap hidup di tengah pandemi yang tak kunjung usai. Devri Novaldi, JPM TV. Pemirsa, Desa Cikolelet ini menjadi salah satu sentra penghasil emping terbesar di Provinsi Banten. Namun, produksi emping ini menghadapi tantangan karena emping dapat menyebabkan asam urat. Agar dapat nyaman dikonsumsi, perajin kelompok UMKM di sana mengolah juga kulit melinjo menjadi obat kolesterol. Emping, jenis makanan ringan dari bahan melinjo ini cukup mudah dijumpai di Indonesia. Biasanya disajikan sebagai camilan atau pelengkap makanan utama. Produksi emping dari bahan melinjo di Desa Cikolelet, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang menjadi yang terbesar di Provinsi Banten. Meski begitu, bukan hal mudah bagi pelaku usaha kecil mengembangkan usaha empingnya. Kandungan purin 50 hingga 150 mg per 100 gram sajian menyebabkan emping bisa meningkatkan kandungan asam urat dalam darah. Sehingga konsumsinya harus dilakukan dengan bijak. Namun dengan kreativitasnya, produsen emping akan mengembangkan produk olahan kulit melinjo sebagai solusi atasi asam urat. Kulitnya diapain itu? Dioseng-oseng. Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan makanan enak dan memberikan obatnya juga ya. Jadi itu yang akan kita kembangkan ke depan, bukan hanya empingnya tapi juga obat asam uratnya itu, kulit dari melinjo. Ini yang akan menjadi unggulan dari Desa Wisata Cikolelet. Mang Ojat, tadi saya sudah ketemu sama Ibu Lampung. Kita akan pantau kemajuan daripada produksinya, termasuk juga turunannya yaitu dari kulit melinjo ini yang bisa untuk mengobati asam urat yang diderita oleh banyak masyarakat perkotaan. Tidak hanya emping, penduduk desa ini juga membudidayakan jamur untuk diolah menjadi aneka produk seperti abon, keripik, martabak, bakso, hingga risoles. Untuk itu, Desa Cikolelet masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 di Dubai Expo, yang akan menampilkan lebih dari 300 produk UMKM sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia agar tembus mancanegara. Tim Liputan JPM TV. Assalamualaikum dulur, ketemu bareng aku manehan dengan acara Blakraan JTV. Iki sejarah, iki sok dudukno nek Surabaya dulu sejarah sing apik tentang perkembangan Islam lan juga perjuangan. Nah, pemerintah kudu iso ya apa carane ngewangi supaya gedung-gedung iki dilestarikno. Sejatine Provinsi Jawa Timur iku mulai ono tahun 1917. Tetep wasno Blakraan cek nambah wawasan. Sisospek sudah terbukti dapat membantu penyembuhan penyakit mata.
Karena Visospek terbuat dari 100% bahan herbal alami yang aman dikonsumsi secara rutin setiap hari. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur telah menemukan obat yang